Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Anchor dan kita bisa didengarkan di aplikasi-aplikasi podcast ternama di Indonesia. Kita bisa didengarkan di Noise, kemudian Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan Dengan canda. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Halo teman-teman. Kenapa lu Bang? Kurang gizi. Anjir, parah banget pertama-tamanya. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah sedang bekerja sama, Ya, dengan Anchor. dengan Anchor dan kita pakai Studio Box to Box dan aplikasi Anchor untuk memudahkan kalian mengupload podcast. Bisa juga buat ngedit, Bisa dan juga kasih nge-review. transisi dan bisa ngupload sih Bang ya. Dan gratis ya? Gratis. Nah, Nick, ada yang resah lagi nih. Kenapa nih, Bang? Gue sebulan nih mau resah-resahan sama lo. Jarang gue soalnya resah-resahan sama lo, Nick. Jadi gue agak terganggu nih, Nick, Kenapa? sama berat badan gue. Gue juga sih sebenarnya. Jadi kalau gue kan sempat Bang Februari sama Maret tuh sok-sokan ambil gym di Selfit ya kan. Oh, sempat ya. Ya kemudian habis itu kan puasa gitu kan. Biasa kan kita kan suka-suka nyari excuse lah ya. Aduh puasa nih kayaknya udah lagi kerja kan. Oke. Nanti dulu deh gitu. Keterusan sampai sekarang. Oh, soalnya gue ghosting lo sih. Gue ghosting lo di Facebook lo. Gue kira tahu ulang tahun lo tanggal berapa. Oh gitu ya. Tahu dong. Kan? Ada di FB lo pas lagi kurus banget. Oh, iya, Nah, iya. jadi gue punya masalah nih, Nick. Dan gue coba sok-sok overthinking. Yoi, bahasa zaman sekarang najis. Nih, gue dapat dari kata data terkait rata-rata pengeluaran penduduk Indonesia untuk konsumsi makan. Jadi untuk makan dan minuman jadi itu nilai rupiah per kapita per bulannya 200.000 coy. 200.000. 200.000. Rokok, which is ini yang gue suka Itu sekali. kedua ya malah ya. Itu rokok kedua bos, 78.000. Oke. Sisanya padi-padian, ikan, sayur, telur, daging, buah-buahan dan bahan-bahan minuman lah ya. Oke. Buah-buahan tuh cuma 27.000. Yang 5 sehat 5 sehat 4 sempurna atau 4 sehat 5 Pasal sempurna? 5 sempurna. Kayaknya rokok tuh udah termasuk loh sekarang. Karena ini data BPS bos. Oke. Ini data BPS yang dimana. Dan gue tambahin nih. Ini kan gue bingung ya. Makanan dan minuman jadi 200.000. Tapi ini kayaknya apa ya? Mungkin nggak bisa dipukul rata ya. Nggak Maksudnya bisa. Tiap provinsi, tiap kota kan beda-beda kan. Beda. Ini kan rata-rata per kapita. Per kapita kan berarti per orang per bulan. orang. Satu Indonesia Raya. Betul. Dan lo lihat dong. Indonesia pasar minuman boba terbesar di Asia Tenggara. Jadi lo tahu yang namanya Sing Sing Sing. Iya iya. Ming Fu Xiang ya kan. Itu boba tuh apa tepung ya sebenarnya ya? Nah, gue juga nggak tahu, tapi Indonesia itu punya pasar minuman boba 1.600 juta US dollar, bro. Waduh. Tertinggi. Gimana Dan- kita nggak gembi-gembi bentuknya? Nomor 2-nya juga jauh ya, maksudnya ini Jauh, Thailand tuh cuma 749. kali 2 aja masih kalah sama Indonesia. Ih, jauh, bos. Sehat kan? Indonesia emang suka yang manis-manis nih. Udah kayaknya. bilang, gue nggak ngerokok, tapi gue ngeboba. Mamam tuh gula, mamam. Gimana kita nggak melar, Nick, lo punya temen lagi nggak? Gue kayaknya kurang temen nih untuk bagian yang gizi-gizi gini nih, Nick. Iya, balik lagi ya. Kita kebetulan lagi gue kenal sama seseorang. Jadi teman SMA. Terus gue pesenin mending lu gak usah nanya-nanya gue tentang masa-masa gue SMA ya. Lo SMA di Surabaya ya? SMA di Surabaya. Gue sih gitu. belum bisa digging karena Facebook lu tuh banyak banget. Dan lu tuh galaunya najis sih di Facebook sih. Gak usah lu bukan apa Bang. Terus ya kebetulan masuk di universitas yang sama. Oke, Eh, Salemba City. Salemba City. Salemba City. Kedokteran. Jadi kita panggil dan sambut Karina Anggrenani. Iya, halo. Halo. Ibu Alin ya. Alin ya Panggilannya Alin. Spesialis SPGK nih apa nih? Gizi klinik. Oh, gizi klinik. Yes. Gizi memang kedokterannya itu ya. Gizi itu cuma satu ya, gizi klinik gitu berarti ya. Yes. Jadi gue itu fun fact, gue baru lulus minggu lalu. Lulus spesialis. Minggu Masuk lalu. tahun? Masuknya tahun 2019. 2019. Kuliah dari Kuliahnya kedokteran dari Kedokteran dari 2009. 2009, 2019. 10 tahun, 1 dekade, Bos. Iya. Plus spesialisnya 3,5 tahun. Kayaknya Oh, kalau iya. kedokteran kuliah lama wajar ya. wajar. Gue kuliah teknik lama 6 tahun kayak bodoh banget kayaknya. Kalau udah kedokteran tuh dimaklumin tuh kalau. Iya iya. Malah mungkin hitungannya cepet kan ini kayak. Hitungannya cepet kali kalau spesialis. 14 tahun dong totalnya. Sampai dapat spesialis gitu. Yes. Jadi gue kuliah di S1-nya kan di UI tadi udah dibahas ya. UI Inter. Jadi gue ada 1 tahun di Melbourne juga. Oh, Inter tuh international ya? Yes. Bukan Inter Milan. Benar.
Tolong international Melbourne ya. Ya, Melbourne. Oke. Di situ dapat Bachelor of Medical Science. Terus habis itu baru lanjut. Jadi di Salemba tuh 3 tahun, 1 tahun di Melbourne, terus balik lagi ke Salemba 2 tahun. Untuk koasnya, untuk Koasnya. kliniknya. Berarti ya. prakteknya gizi Indonesia dong. Dilihat dong. Bukan gizi Melbourne kan? Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. Beda coy. Beda. Dia nggak minum boba, minum kangguru. Tapi nanti kita ada episode khusus Bang untuk bahas dalam tentang kedokteran gitu. Iya dong. Ini makanya nih Mbak Alin atau Dokter Alin ya? Anjir. Suara gue sok ditebel-tebelin gitu ya. Dok, jadi gini dok. Ya yang tadi saya bilang ya, saya tuh perokok. Gizi udah pasti buruk. Bukan buruk, sangat baik malah ya. Kebaikan nih bentuknya nih. Kita lihat dari bentuk tubuhnya ya. Berat 119. 119 tinggi, Bang? Iya, gue berarti dosa. Terus tinggi 175. Oke. Nah, udah pasti dong obes. Yes. Ya, dan tadi kan kita kan rata-rata kan kalau untuk pekerja ya, gue pekerja kantor sama kayak Niko kan junk food, terus makanan cepat saji, Indomie, pop mie, Indomie telur kornet pakai telur panas-panas. Wow. Gila. Sekali-sekali kali tapi Bang. Gak setiap hari kali Bang. Kalau lembur terus ya jadi setiap hari tuh. Abis bubur tuh sate padang, sate ya biasa lah Lin. Lo di kantor, ya nggak mungkin biasanya kan kalau diet package itu kan baru sekarang ini kan ya. Makanan-makanan sehat lah ya. Kita pernah makan salad bar. Wih kita makan salad bar. Pas beli 56.000, 70.000. Ini gue punya bingung banget Lin masalah gizi Lin. Lo ada pasti klien kasih perkenalan lah ya. Kasih perkenalan lah. Gizi itu sebenarnya gimana sih sebenarnya sih? Oke, jadi kalau common misconception-nya adalah kalau diet lo berarti lagi nurunin berat badan ya. Oke. Jadi sebenarnya diet itu adalah whatever you eat, apapun yang lo makan. Jadi Oke. kalau lo makan Indomie telur kornet tiap hari, you're on a Indomie telur kornet diet. Oh bisa gitu ya? Gitu. Ih, Jadi lucu diet juga itu ya? bukan aktivitas menurunkan berat badan Bang. Oh bukan. Enggak. Yang benar adalah diet itu is whatever you eat. Jadi kalau misalkan ya itu tadi. Whatever you eat. Apakah sekarang lagi Indomie telur kornet diet atau lagi tobat nih, lagi balance diet? Oke. Gak ada random diet. Gak ada pola ya Bang ya? Nggak ada pola. Nggak ada. Oke. Sebenarnya kalau healthy diet, kalau dari WHO sendiri definisinya adalah diet yang bisa mencegah malnutrisi dalam segala bentuk dan mencegah non-communicable disease atau penyakit tidak menular. Penyakit Jadi, tidak menular. Ya, Oke. penyakit tidak menular itu contohnya diabetes, penyakit jantung, stroke, cancer, itu termasuk non-communicable disease. Dan sebenarnya di Indonesia kan negara tropis, jadi Ya. banyak penyakit infeksi ya. Ya. Oke. Dan dulu trennya memang banyaknya infeksi gitu. Sekarang udah mulai double burden, jadi infeksi banyak, yang non-communicable disease juga banyak gitu. Udah mulai bergeser ke western, pola penyakit western. Dan itu karena pola konsumsi kita gitu ya. Yes. Ingat, jangan salahin. Lu jangan sebut merek nih dikit lagi. Iya iya. Merek-merek junk food jangan ya. Iya jangan. Bahaya. Jangan. Oke, jadi tadi yang menarik ya, diabetes itu bukan penyakit menular berarti ya? Bukan. Turunan gak sih? Itu kan mitos banget tuh. Bisa. Jadi Oh, oke. kalau penyakit-penyakit yang kayak gitu, keturunan itu salah satu faktor. Terus yang faktor yang gedenya sih sebenarnya lifestyle sih. Lifestyle. Tuh berat tuh. Yang gue pelajarin sih Bang, sebenarnya kenapa gue nggak tahu ya salah apa enggak nih. Jadi kadang-kadang kan misalnya orang tuanya pernah penyakit gula gitu. Ya. Nanti kecenderungannya anaknya penyakit gula karena turunan. Sebenarnya enggak. Karena kan lu waktu makan kan barengan. Pagi sama malam minimal. Iya sih. Jadi gaya makan orang tuanya tuh nurun sama anaknya. Jadi kecenderungannya Yes. jadinya Yes. punya Ini kecenderungan. bener banget. Ini bener banget. ya? Jadi satu kemungkinannya ada dua. Misalkan nyokapnya diabetes, anaknya diabetes nih. Kemungkinannya ada dua. Either ada gennya atau ya memang karena pola konsumsinya sama. Or both. Oke. Oke. Ya. Lu bisa punya bakat gennya, tapi kalau lifestyle lu oke, masih bisa nggak kena. Ini agak susah gue nih. Nick. Kenapa Bang? Kan kita tinggal serumah ya sama anak sama istri ya. Heeh. Ya dong, makan yang sama kan? Betul. Masa gue pindah rumah biar nggak mungkin. Sebenarnya lu memutus mata rantai aja sih Bang. Kayak misalnya lebih ke orang tua sama anak gitu. Ini gara-gara ada paket mainan anak sih. Kenapa tuh? Di dalam makanan cepat saji loh. Itu loh. Gue tahu lagi nih arahnya kemana. Dari kita kecil loh nih. Iya yang
Itu kan. Yang itu. Untung gak ada videonya nih. Udah lah ya. Tapi Lin, Pasti ini kan tahu lah ngomongin ini. lifestyle ya. Yes. Itu lifestyle kita juga selalu ngomongin kalau di keuangan nih. Kan podcast kita sebenarnya podcast keuangan. Yang tadi kita kenapa ngomongin 200.000 buat makanan cepat saji segala macam atau rokok ya kan. Itu kan uang yang kita keluarkan gitu Lin. Dan itu kan tergantung mindset. Nah gimana kalau dari sisi keilmuan gizi ya. Ya. Terkait lifestyle ini tuh apalagi di Jakarta lah. Kita ngomongin yang Jakarta aja. Itu kan tinggi banget. Dugem, alkohol. Yes. Let's get party Iya. healing di Bali ya kan. Sebenarnya itu boleh dilakukan selama gizinya tadi kita balik ke gizi itu tercukupi, atau sebenarnya itu juga sebenarnya aktivitas yang nggak bagus sih Ya sebenarnya itu gimana? gitu. Sebenarnya gini sih, kalau di kota-kota besar kayak di Jakarta gini ya, lu nggak usah jauh-jauh pas waktu lu party, lu kerja siang meeting aja bisa lu makan di mana gitu kan, Iya, betul. ketemu atau ketemu klien atau apa dan lu Ya ke harus pagi malam lah. Pagi malam loh, pagi malam. Siap. dan lu harus maksudnya gini, lu makannya juga nggak bisa yang kayak yang conventionally dianggap sehat gitu sama Oke. orang awam Ya, gitu oke. ya. Dan sebenarnya eating is a social experience. Gitu Betul. kan. Eating is a social experience. Jadi it's not entirely untuk memenuhi kebutuhan gizi juga, tapi Yeah. itu juga adalah kebutuhan sosial lu dan kebutuhan kerja juga kan, kebutuhan cari duit juga Networking. kan lu, networking dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya kalau gue mau memvillainize kegiatan-kegiatan itu nggak bisa juga, nggak realistis juga untuk orang menghindari 100%. Iya. Oke. Ya kan? Nah, yang bisa dilakukan adalah lebih aware sama apa sih aspek-aspek yang perlu diperhatiin ketika lu makan di luar. Ah, itu Lu betul. mesti makan yang kayak apa. Ya. Gitu. Misalkan lu pergi makan ke restoran yang ya berlemak dan berminyak gitu Ya, ya, makanannya. Ya. Lu harus tahu lu mesti ngambil apa dari semua piring-piring itu gitu loh. Karena ada opsinya sebenarnya. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu apa sih opsinya sih? Karena kan yang berlemak ya tadi ya, bersantan berlemak ya kan. Kan cuman ada nasi putih, daun singkong. Ya dong, Ya. daun singkong ada dong, Ada. hijau tuh. Ya, betul. Kalau mau jadi vegan bisa tuh langsung tuh daun singkong sama nasi tuh. Sambal hijau. Sambal hijau ada ya kan. Kan gak mungkin ada lele yang memanggil, ada pergedel, ada kikil ya kan. Gimana Lin? Menurut lo ya kalau misalnya di restoran yang berlemak dan bersantan tadi, kira-kira gizi yang pas ya, ibaratnya bukan kurang atau pokoknya yang pas tuh kira-kira gue ngambil apa? Oke. Jadi sebelumnya gue mau bahas dulu tentang gizi seimbang. Nah itu dulu deh. Ya. Nah. Kalau tadi kan sempat disinggung ya 4 sehat 5 sempurna. Nah itu sebenarnya udah digantikan dengan gizi seimbang. Oh Gizi gitu. seimbang. Yes. Ih gue jadi ketuaan gue ini. Gizi seimbang tuh apa Lin? Gizi seimbang. Kalau misalkan lu googling sekarang tumpeng gizi seimbang, Tumpeng. tumpeng Oke. atau piramida gizi seimbang itu ada dari Kemenkes. Oke. Dan itu udah dikasih lihat food group apa aja yang mesti jadi komponen terbesar di Oh iya benar. makanan Oke. lu. Dan kalau semakin ke atas itu semakin dibatasi. Makanya dia bentuknya piramida. Oke. Nah, yang paling atas itu yang kayak gula, minyak apa segala Ya, macam ya itu hewani kan. di atas, Ya, protein di atas, buah-buahan Ya. di bawah, sayuran di bawah, paling bawah makanan pokok ya kayak jagung, bla bla bla. Karbo ya ini ya. Iya, karbo. Oke, oke. Karena di Indonesia memang kalau dari datanya sih memang masih carbohydrate based. Dan alkohol nggak ada nih, paling bawah minuman air. Nggak Minuman ada. air ya, nggak ada ya? Budaya barat, budaya Oh, barat. Emang gue agak ke barat-baratan sih. Terusin. Oke. Terus, nah dari tumpeng gizi seimbang itu implementasinya gimana? Kita bisa Google lagi. Enak kan sekarang pasien, Betul. ya kan? Orang awam, pasien, semuanya informasi ada di Google. Kita Ya, bisa ya, Google ya, lagi ya. isi piringku. Isi piringku. Isi piringku. Nah, isi piringku ini juga dari Kemenkes ya. Jadi legit semua nih yang Oke, gue omongin oke, ya. oke. Gak salah lo Nik, buat temen SMA nih, SMA Nik, aduh. Nah isi piringku, oke. Isi piringku itu gambar, quite literally itu gambar piring dibagi-bagi untuk masing-masing food group. Oke. Iya, menarik. Ya kan? menarik. Tapi sebenarnya gampangnya gini, mungkin kalau lihat itu juga sekarang masih ruwet ya, ini gimana gue mau masukin makanan kayak betul, begini. betul. Intinya gampang. Di satu piring harus ada protein, sumber Oke. karbohidrat, sumber Oke. lemak dan sumber serat.
Nah, sumbernya apa? Ini dia yang tergantung segala macam banyak hal. Tapi kalau menurut gua ini tergantung dari komitmen. Komitmen tuh berupa apa? Effort lu untuk nyiapin makanan. Iya, betul. Waktu yang lu sediain untuk nyiapin makanan. Dan yang terakhir budget. Ujung-ujungnya duit. Betul. Cerah gue. Biasanya kita tuh maunya instan kan. Instan tuh maksudnya gimana? Yes. GoFood. Tapi gue coba ngasih visual lah ya ke pendengar podcast termasuk ya. Jadi yang isi piringku ini bisa dilihat, kayak tumpeng tadi juga bisa dilihat. Gampangnya kayak ada satu gambar piring, ada makanan pokok, yaitu tadi ada beras, roti ya bisa milih ya Lin ya. Ada lauk pauk, sini ada ikan, daging merah atau telur, di situ lauk pauk, ada buah-buahan, ada sayuran ya. Tapi juga di bawahnya ditulis aktivitas fisik 30 menit per hari. Nah. Sama lihat sampingnya ada monitor berat badan. Nah. Ada kan ya? Ada. Ini minum air 8 gelas sehari ya, bukan bir, bukan boba, bukan yang lain ya, Linda. Air ya. Teh manis ya, air putih, Bang. Air putih ya. Ini yang mesti pH berapa enggak ya? Oh enggak. Atau yang botolnya hijau beling enggak ya? Enggak ya. Pokoknya air putih. Air putih ya, Bersih, air putih bersih ya. Oke. Oke. Jadi memang nih gampang banget ya. Jadi tadi tumpeng apa Lin? Tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang. Sama isi piringku ya. Isi piringku. Okay, Yes. okay. Itu udah ada semua. Nah, nanti dari website Kemenkes nanti ada kok tulisannya yang bisa kita baca. Oke. Ini dari kapan, Bro? Sumpah gue baru tahu loh. Ini kita kalau nggak ngundang kalian sih nggak akan pernah tahu. Enggak, yang gue tahu kan kayak OCD, ya dong. Terus keto diet. Betul. Terus enggak nasi, ya dong. Ini yang kayak gini nih, baru tahu sekarang. Nah. Iya. Biasanya kita pengetahuannya ya sebatas yang baik lagi sosial media kan, di IG, di TikTok dan seterusnya kan. Gue malah tahu tumpeng nasi Hainam kemarin nih. Tumpeng nasi Hainam, tumpeng pempek. Itu gue baru tahu tuh. Iya, karena gizi seimbang tuh penting banget karena sebenarnya kan kecukupan gizi itu nggak hanya dari jumlah aja. Oke. Kalau dari jumlah kan kita ngomonginnya yang udah kita ketahui sebenarnya kalori ya. Kalau dari keilmuan gue itu energi. Oke. Kecukupan energi itu nanti refleksinya gimana di kita ya, berat badan. Gampang banget. Kalau berat badan lo naik berarti lo makannya kebanyakan. Kalau berat badan lo turun berarti lo makannya kurang. Oke. Gitu. Dan kalau berat badan lu stabil-stabil aja ya berarti emang kebutuhan lu di situ sekitar itu gitu. Tapi it's more than that. Selain dari energi ada juga yang namanya makronutrien. Apa tuh makronutrien? Makronutrien itu protein, karbohidrat sama lemak, ada 3. Oke. Gitu. Nah, dari makronutrien ini juga komposisinya, persentasenya itu juga harus seimbang. Makanya ada si isi piringku itu. Dia kan bagi jadi 3 ya, gedenya. 3 kuadran. 3 kuadran piringnya. Nah, yang sepertiga diisi karbohidrat, makanan pokok, yang sepertiganya lagi diisi sayur-sayuran atau sumber serat. Kemudian yang sepertiganya itu kan dibagi 2, protein sama buah-buahan. Oke. Gitu. Itu itu adalah guide untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi it's very generalized. Oh, enggak berdasarkan golongan darah doang ya? Oh. Ada loh. Ada. Betul sekali. Lo tau gak kemarin? Apa tuh? Berdasarkan zodiak. Ada loh. Anda cocoknya makan makanan yang berair. Saya Virgo. Saya tuh sukanya tuh yang agak-agak girly-girly gimana. Iya. Berarti ini hampir rata-rata kali nih. Iya, rata-rata. Kalau untuk general population yang sehat, ini it's a very good guide. Oke. It's a good guide. Tapi ketika lo udah punya risiko, lo udah punya ini ya, it's time to seek professional help. Betul. Gitu. Tapi kalau lo sehat, lo aktivitas fisiknya oke, lo berat badan lo nggak ada perubahan yang drastis dalam waktu sekian bulan terakhir, ya gue rasa ngikutin ini sih udah cukup baik ya. It's a good start. Oke. Nah, Lin, maksudnya kita kan kadang-kadang nggak aware ya sama kondisi badan kita. Kita tampaknya ngerasa sehat, tapi sebenarnya secara ada potensi resiko lah penyakit gitu kan. Sebenarnya porsi makanan itu efeknya seberapa gede sih terhadap badan kita sendiri sebenarnya? Karena kadang ada yang lu harus olahraga juga, lu harus ini. Tapi sebenarnya kalau dibuat istilahnya balance-nya tuh gimana sih sebenarnya antara makanan sama olahraga sama mungkin gaya hidup lah ya misalnya gitu. Oke.
Jadi yang tadi pertama ya, kalau kita ngelihat kecukupan gizi, yang pertama pasti paling gampang lihat berat badan. Kita lihat tren berat badan kita. Kalau kita berat badan, jangan dikira berat badan turun itu selalu bagus. Oh gitu. Kalau misalkan kita turun berat badannya terlalu drastis, itu juga salah satu sesuatu yang harus jadi perhatian gitu. Karena turunnya karena apa? Apa karena emang makan lo kurang atau ada penyakit lain yang ngegerogotin badan lo gitu? Hati biasanya hati ya. Hati yang patah, remuk. Itu biasanya. Yang paling gampang itu. Yang kedua sih performance sehari-hari. Maksudnya gini, lo nggak harus jadi atlet. Kayak misalkan lo jalan kaki gitu ya, lo dari kantor mau ke kantin atau mau nyebrang buat makan gitu. Lo jalan kaki gitu aja capek. Sebenarnya banyak hal kayak keadaan jantung sama paru ya pasti pengaruh ya. Tapi itu juga bisa dari diet lo yang kurang sehat gitu. Antara komposisi makronutrien yang gak seimbang atau energinya kurang gitu. Dan kadang kita juga kalau misalkan udah kerja makannya gak teratur, kadang makan sehari cuman 2 kali tapi langsung dihajar porsi kuli kayak gitu. Ya itu bisa gitu. Terus lemes segala macam. Mungkin lo ikut diet yang gak makan nasi terus intake karbo lu malah jadi berkurang jauh dari bare minimum yang harusnya lo makan. Itu juga jadi lemes gitu. Dan itu baru makronutrien aja. Nanti mikronutrien ada lagi gejala-gejalanya macam-macam. Mikronutrien apa lagi tuh? Mikronutrien itu vitamin sama mineral. Vitamin sama mineral. Itu ini podcastnya bisa sampai besok kalau bahas itu. Tapi kita nggak mau. Ini soalnya gratis. Ini nggak mau gue. Yang ini gratis. Nanti aja Lin. Nanti kalau ya. Tapi intinya adalah ketidakseimbangan nutrisi sehari-hari pasti kerasa. Tapi kerasanya nanti kalau lu udah ganti lifestyle ke yang lebih sehat, lu nanti akan feel better. Nah, sehat itu boleh dijelasin nggak? Gimana tuh lifestyle sehat atau diet sehat itu? Jadi yang tadi ya, kalau sehat sebenarnya semuanya udah ada di guideline yang dari Kemenkes. Jadi seimbang itu dalam arti kalori yang masuk itu bisa mendukung kalori yang keluar. Ya, itu kalau nggak ada target untuk menurunkan berat badan. Itu yang pertama. Kemudian komposisi makronutriennya seimbang. Jadi proteinnya nggak terlalu dikit, karbohidrat nggak terlalu banyak, dan tetap ada sumber serat. Gitu. Dan pasti ada sumber lemak juga. Kan ada kan diet yang low fat diet. Betul. Itu juga long termnya nggak bagus, apalagi buat cewek karena untuk keseimbangan hormon kita butuh lemak juga. Gitu. Yes. Kita biar nggak terlalu bingung nih misalnya nih ya. Kalau misalnya gue bukannya menyalahkan salah satu kaum lah. Ya di sini ya. Cuman misalnya gue penyuka sayur-sayuran. Nah, kan aman kan bahasanya kan. Gue mau makan sayuran doang gitu. Kan gue nggak mau menyakiti hewan. Itu gizinya seimbang nggak sih menurut lo? Masih bisa seimbang. Masih bisa seimbang. Karena kan sumber protein bisa dari tumbuhan juga. Dan orang-orang yang dengan lifestyle vegetarian atau vegan itu juga sekarang udah menemukan cara untuk membuat junk foodnya sendiri tanpa produk hewani. Ada tuh sekarang di restoran cepat sajinya burger plant based. Aduh, gue deg-degan ngebahas yang ini. Cluenya dari Alin kan pokoknya karbohidrat, habis itu serat, protein, lemak sama lemak ya. Pokoknya itu aja. Jadi diinget-inget. Pokoknya kalau kita makan, karbonya apa nih? Habis itu yang serat apa? Lemaknya apa? Proteinnya apa gitu kan. Tapi yang gak diajarin di SD gua. Di SD gua ya. Kan lu kan 4 sehat 5 sempurna. Gak ditulis tuh olahraga teratur. Bener kalau gua ya. Keterusan sampai sekarang. Yang penting kan sempurna ya dong. Kalau yang ini kan udah seimbang sama piringku tadi kan. Jadi kan udah ngeliatin di situ dan kalau nih gua kan suku gua kan juga daerah Sumatera Utara kan sangat erat dengan daging merah ya kan. Santan ya kan. Itu gimana bisa seimbangnya tuh kalau kayak gitu tuh? Ya balik lagi itu kan culture ya. Culture itu adalah bagian kalau gue ngelihat pasien, culture itu adalah bagian yang nggak bisa dipisahin dari dia. Jadi gue nggak bisa ngelarang. Oh ya udah lu nggak boleh sama sekali makan itu. Di limit. Akhirnya gue batasin untuk special occasions. Itu sekali sebulan kah atau 2 kali sebulan kah?
biasanya sih kalau misalkan daging merah itu kan sebulan sekali 2 kali sebenarnya jatahnya. Oh gitu, seharusnya ya. Iya, karena Tapi itu bukan kan sekilo juga yang lu makan. Enggak gitu dong, Lin. Iya kan? Seimbang ada, kan? ada all you can Iya. eat kan. Wah, sebulan sekali nih. Sekilo kayaknya boleh nih. Enggak lah ya. Iya. Jadi gue batasin dan bener-bener special occasion yang special occasion kayak misalkan ulang tahun, Pernikahan. ulang tahun pasiennya. Oh, pasiennya. Prosesnya, oke. Bukan ulang tahun saudaranya, ulang tahun siapa, tapi ulang tahun pasiennya. Oke. Kemudian mungkin kalau misalnya pasiennya berkeluarga ya ulang tahun anak pasiennya gitu. Nah, pokoknya gue batasin ke key events yang menurut gue itu adalah satu experience sosial yang akan bikin mental dia down kalau dia nggak ikutan makan bareng Oke. gitu. Oke. Kalau occasion kayak cuman ulang tahunnya teman sekali-sekali, terus kayak temannya juga lo ketemu tiap hari, ya udahlah. Oke. Iya sih. Janganlah Iya. gitu. Karena kan Indonesia ini kan culture-nya kan beda-beda ya, Lin ya. Ya. Yang di utara kayak mungkin makan daging merah, terus kalau kita ngomongin Maluku, Ambon, seafood tuh juga kan luar biasa juga kan. Daging itu kan juga ibaratnya tadi intinya lo bisa batasin ya. Bisa dibatasin. Dengan misalnya, gue masih muda nih, gue hajar dulu, nggak gitu juga nggak dong. gitu. Karena non communicable disease, pasien-pasien jantung, pasien-pasien diabetes sampai sekarang makin muda. Serius loh? 30-an juga ada yang udah serangan jantung dan segala macam. Oke. Wake up call ya ini ya. Jadi Enggak, ini kenapa sering lihat nih gue sama Niko nih, males banget kayaknya. Jadi kalau misalnya boleh di-share ya Alin, maksudnya untuk guidance kita di samping nanti kita kan pasti akan baca juga nih yang dari Kemenkes. Maksudnya kita tahu nih tadi balik lagi ada 4, ada karbo, serat, protein sama lemak. Tapi pengaplikasiannya itu gimana ya maksudnya? Aplikasinya sih gini aja. Sehari kan makan 3 kali. Betul. Normalnya, Normal. pagi, Ya. siang, Pagi, malam. siang Ya. sama malam. Terus nanti sekali makan ya itu semua harus ada. Oke. Oh. Sekali makan besar itu semua harus ada. Karbohidrat, lemak, protein, serat itu semuanya harus ada. Oke, lengkap ya. Gampangnya itu. Terus habis itu nanti makannya apa? Ya kalau gue baru-baru ini baca sebaik-baiknya diet itu adalah diet yang locally sourced. Apa tuh local resource? Jadi dapatnya itu dari bahan-bahan yang lokal. Ke pasar gitu maksudnya. Ke pasar. Oh, siap. Terus habis itu mungkin punya tanaman sendiri di rumah atau Oh, gimana hidroponik. ya kayak gitu. Oke. Iya. Iya, Karena sebenarnya selain dari aspek nutrisi, dari environment juga lebih bagus. Oke. Sustainability Oke. lebih bagus karena Oke. itu. Kemudian variasi. Jadi Variasi. misalkan nih kan tadi gue udah bahas isi piringku nih ada protein, karbohidrat dan lemak segala macam. Terus lu kepikirannya makanan yang biasa lo makan itu aja, misalkan ayam, sayurnya brokoli, terus habis itu karbonya nasi. Terus habis itu nanti buahnya jeruk. Terus lu udah gitu ya tiap hari. Sebulan aja gue di penjara tuh di mana ini ya? Iya, itu pola makan yang sebenarnya Iya, nggak iya. natural juga Iya, iya. kan. Oke. Jadi lu harus rotate. Karena terutama buah dan sayur, karena buah dan sayur itu kan warna-warni. Betul. Nah, yang ngasih mereka warna itu kandungan zat-zat yang sebenarnya sifatnya antioksidan, ada Oke. vitamin juga, kayak gitu. Jadi memang makan itu harus locally sourced, berwarna-warni dan bervariasi. Iya. Oke. Jangan tanaman pete ada di rumah lo pete terus. Jadi polusi air di rumah lo. Iya. Lin, tapi kalau gua penasarannya, tadi kan kita ngomongin sedikit keuangan nih ya. Dan dia juga bilang pola makan itulah, kita ngomongnya bukan diet juga ya, pola makan seimbang tadi harus tahu dengan dompet dong. Tadi kan di awal gue udah cerita nih, negara kita kan luar biasa ya. Jadi Yes. yang pertama itu makanan minuman jadi itu sekitar 200.000 per rupiah per kapita per bulan rata-rata. Dan itu rata-rata yang paling banyak boba kan. Boba nih lagi happening banget. Menurut lo ini sama nggak kayak kasus yang daging merah tadi gue bahas? Oh, apakah kita bisa mengkonsumsi cuman occasion aja atau kalau udah jadi edik nih yang bahaya menurut gue? Tadi kan kita lihat di piramida gizi itu gula kan dibatasin ya. Iya. Oh, boba tuh gula ya? Siapa tahu ada yang nggak tahu. Ya, boba tuh tepung tapioka, Tepung which tapioka. is simple sugar juga. Oh, oke. Terus habis itu ada gula yang banyak.
kemudian ada lemak juga. Wah lengkap. Jadi piring dong tuh boba lama-lama. Banyak juga Lin ya kandungannya. Ya, tapi lemaknya, proteinnya sedikit. Karena kan susu kan biasanya Iya, base-nya. susu. Tapi susu itu juga nggak banyak. It's not like lu minum susu Murni, biasa. iya. Gitu. Jadi it's ya kalau gue sih nggak ngasih biasanya. Oke. Kalau boba. Karena ya kalau gue lihat, Cause it's sugar, it takes up your entire day of sugar limit gitu. karena kan hidup kita butuh yang manis-manis. Ya karena kan, sorry nih, gue juga ini kan karena kita gue mau sedikit ekonomi dikit ya. Di menit-menit terakhir gue mau bahas sedikit ekonomi. Jadi intinya pendengar podcast Otak Masuk, kalau lo memang sanggup membeli boba kayak yang Siska sono-sono sana ya, yang beli boba jutaan rupiah ya lo harus tahu diri lo tuh yang makan tuh akan mengalami gizi yang tidak seimbang. Iya, Dan akan punya efek samping yang enggak langsung pas minum boba lo langsung sakit, enggak. Nanti efeknya Lin ya. Betul. Dan itu bisa ke obes ya lama-lama ya. Bisa. Jadi sebenarnya kalau obes karena kelebihan energi, tapi juga sebenarnya karena banyak konsumsi gula sederhana juga. Nah ini jatah gula sehari. Nah itu penting tuh. Kalau ditumpeng gizi, ini artinya nggak bisa di-apply untuk orang-orang yang diabetes ya. Iya. Tulisnya 4 sendok makan. Anjir kecil 4 banget. sendok makan. Itu 1 kopi selesai coy. Dua kopi loh, iya. Boba kan manis banget kan. Lo Betul bisa sekali. bayangin itu setara dengan sirupnya dia, gula arennya dia, itu setara dengan berapa sendok makan gula. Apa kabar soda-soda kayak coca-coca? Oh, Ceprit-ceprit. itu banyak banget. Banyak banget ya. Itu banyak banget gulanya. Dan kita kadang-kadang ngelihat orang tuh kurus sebenarnya bukan berarti dia gulanya nggak kecil ya. Yes. Justru orang kurus itu ya maksudnya nggak bisa di-apply lah. Cuman maksudnya nggak berarti kurus itu berarti dia sehat gitu, nggak juga gitu kan. Nggak kayak gitu. Oke. Dulu cuma kenal hip hop, sekarang banyak banget yang kayak gini kan. Kan itu satu merek doang. Zaman gua kecil ya, kecil ya. Lin, untuk kasih tips lah ini ya. Mungkin kasih tips lah untuk tadi kan kita udah coba gue simpulin sedikit dari tumpeng gizi yang bisa di searching tuh gampang banget. Visualnya kalau bisa lo buat wallpaper handphone lo. Terus piring, ya itu mungkin buat background handphone lo, ya kan? Jadi dari dua gambar simpel itu tetap balik lagi ke lo sendiri. Mau berubah atau enggak? Betul. Iya dong. Betul. Ini kan dari Kemenkes. Iya, betul. Ya. Sama kayak kemarin asuransi. Sama investasi sama. Balik ke lu, ya kan? Tapi boleh nggak Lin dari sisi profesional lo, untuk teman-teman kita ada yang muda, ada yang tua juga sih, pendengar kita juga ada cowok sama yang cewek, bisa ngasih tips yang simple nggak terkait gizi seimbang aja? Tips yang simple kalau untuk gizi seimbang sebenarnya kalau kita tuh kan makanan macam-macam banget ya jenisnya. Kalau kita keluar rumah segala macam, pilih makanan yang kelihatan karbohidratnya mana, proteinnya mana, seratnya mana. Oke. Gitu. Kalau misalkan lu keluar, lu pergi beli lasanya, lu bisa lihat nggak karbonya yang mana, proteinnya yang mana. Iya juga ya, betul juga sih. Cuman lapisan pasta dengan tomat Iya dan kan? daging di Iya dalamnya. kan? I'm not saying lasagna is bad. Iya. But you can Enak eat sih. it. You can eat it every once in a while. Tapi maksud gue adalah untuk diet lo sehari-hari, lo pilihlah makanan yang kelihatan gitu. Dan harus sadar ya, genetika kita bukan genetika Italia ya. Nah, Dan itu bisa dilakukan di warteg bang. Liatin makanan-makanan itu kan ada di warteg tuh. Oh nasi, ini protein, serat iya, gitu kan. jadi jangan salah. Lu kalau misalkan ngomongnya aku cuma bisa makan di warteg, mana bisa sehat, nggak bisa beli salmon apa segala macam. Lo berarti belum ngerti. Oh. Gue nggak bisa yang rebus-rebus, gue maunya goreng. Nah itu juga Ya tergantung itu, juga kan. gimana ya? Iya. Tiap hari lele goreng, ayam goreng, kolesterol udah pasti. Iya. Nah kalau ini Lin, misalnya di titik mana sih sebenarnya kita kayaknya perlu advice ataupun treatment dari profesional ya? Itu di titik mana biasanya? Atau sebaiknya dari Sejak dini sejak dini kah? Atau di waktu kapan ini kritis nih kayaknya mesti needs professional expert dia untuk bantuin. Oke. Jadi tadi sempat disinggungkan tentang makan keluarga ya, Betul. sekeluarga. Sebenarnya dari kecil pun itu udah anak lu kalau kecilnya gemuk, gedenya most likely antara gemuk atau ada non communicable disease. Oke. Itu adalah salah satu faktor risiko juga. Gitu. Jadi memang sebenarnya gizi itu harus diatur
dari kecil. Dari kecil. Dan sekarang kan udah enak ya, maksudnya lo bisa buka panduan dari Kemenkes, lo bisa ikutin gitu kan. Tapi itu kan tadi yang gue bilang itu kan untuk general population. Betul. Dan sebenarnya kalau mau lebih optimal lagi, nah itu harus personalize. Di situ berperan dokter gizi klinik sama dokter anak spesialis nutrisi. Oh, ada dua ya dokternya. Subspesialis nutrisi. Kalau untuk anak memang kita kasihnya ke dokter anak yang spesialis nutrisi. Gitu. Jadi di situ kita profesi gua berperan gitu. Jadi kalau misalkan dan lu sebenarnya kalau untuk konsul ke dokter gizi jangan tunggu sakit. Kalau udah sakit tuh too late. Tuh Bang. Nick, gue mau cabut dulu. Mau ke dokter ya? Bukan, nyari asuransi buat gizi. Thank you Alin, waktunya lo. Thank you lo Lin. Kita sambung di episode berikutnya.